Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita semua masih dalam kondisi kesehatan yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan kita selalu optimis bahwa pandemi ini akan berakhir, insya Allah. Masih dalam sesi terkait dengan pembahasan hukum ketenaga kerjaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan substansi terkait dengan working agreement, ya, dan industrial relation. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan dalam ulasan-ulasan sebelumnya, bahwa memang hubungan kerja itu terjadi dalam konteks adanya perjanjian kerja sebagai aktualisasi atau ejawantah dari adanya suatu perikatan. Nah, di dalam konteks perjanjian kerja ini tentu banyak status-status yang atau mekanisme yang saat ini berlaku. Tetapi dalam kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai status mengenai PKWT, status mengenai PKWTT, dan status mengenai perjanjian kerja harian lepas atau PKHL. Ya, mengenai PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, tentu yang yang harus diingat pada konteks pengelolaan atau tata kelolanya itu adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Mungkin rekan-rekan sudah mengetahui bahwa ini adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, ya, klaster 4 tentang ketenaga kerjaan. Maka kita sudah tahu di dalam penyebutannya di dalam pasal 15 PP nomor 35 tahun 2021 bahwa pemerintah mengatur mekanisme mengenai PKWT itu adalah selama 5 tahun. Hal yang membedakan dengan pengaturan sebelumnya di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenaga kerjaan dan Peraturan Menteri nomor 100 tahun 2004 tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, pada PKWT yang diatur sebagaimana dalam PP 35 ini tidak lagi diatur mengenai adanya peristiwa-peristiwa. Seperti kita tahu, peristiwa pertama adalah peristiwa pembuatan perjanjian baru. Peristiwa kedua adalah perpanjangan suatu perjanjian kerja. Peristiwa ketiga adalah masa jeda dari suatu perjanjian, dan peristiwa keempat adalah pembaharuan dari suatu perjanjian. Itu sudah hilang. Artinya kalau di dalam PP 35 tahun 2021 ini, maka pengusaha atau pemberi kerja dapat melakukan mekanisme perjanjian kerja dengan didasari oleh kesepakatan selama 5 tahun. Which itu adalah 60 bulan. Artinya, bisa jadi suatu perjanjian kerja itu hanya muncul untuk 1 bulan. Bisa jadi juga untuk langsung 60 bulan. Tergantung dalam konteks hal ini. Nah, PKWT pada era PP 35 tahun 2021 ini sebenarnya memberikan keleluasaan, ya, berdasarkan konteks kebebasan berkontrak yang diatur dalam 1338 KUH Perdata, terkait dengan kepentingan para pihak atau needed suatu para pihak terkait hubungan kerja. Nah, dalam konteks hal ini yang perlu diperhatikan dalam PKWT menurut PP 35 tahun 2021 adalah mengenai kompensasi PKWT. Ini hal baru. Terminologi yang baru di mana pemerintah mengatur bahwa kompensasi PKWT wajib diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang PKWT-nya berakhir, ya kan? Ini tidak untuk pekerja dalam konteks dia adalah tenaga kerja asing, ya.
Nah, jika terjadi perpanjangan PKWT tersebut, maka pemberi kerja wajib memberikan kompensasi terlebih dahulu dan kemudian memperpanjang pekerjaannya itu. Itu hal-hal yang mungkin nanti teman-teman, rekan-rekan bisa melihatnya di dalam PP 35. Nah, rumus untuk pemberian mengenai kompensasi PKWT itu adalah N/12 kali upah. Jadi jika kita bekerja minimal 1 bulan, maka 1/12 kali upah itulah yang harus dibayarkan. Nah, kompensasi PKWT ini tidak ada urusannya dengan penalti. Jika ada perjanjian kerja yang berakhir sebelum waktu perjanjian berakhir, maka pengusaha wajib membayar kompensasi. Itu ya, yang disebutkan dalam pasal 17 PP 35 tahun 2021. Tetapi yang mengakhiri perjanjian kerja itu wajib membayarkan penalti sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian kerja tersebut. Itu mengenai PKWT. Bagaimana dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu? Biasanya perjanjian kerja waktu tidak tertentu ini merupakan kelanjutan dari PKWT yang berakhir, terus karyawan diangkat menjadi karyawan tetap. Maka keluarlah surat keputusan pengangkatan karyawan tetap. Atau adanya suatu perjanjian kerja yang dilakukan secara masa percobaan, dan kemudian setelah masa percobaan itu dinyatakan lulus, oke, maka karyawan itu diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, hanya saja mekanisme mengenai perjanjian kerja waktu tertentu ini ada beberapa hal yang saya ketahui, yaitu ada perusahaan atau pemberi kerja yang menggunakan terminologi perjanjian kerja, ada perusahaan yang menggunakan terminologi pengeluaran surat keputusan. Nah, untuk kait ini tidak ada pengaturan yang secara khusus. Yang penting bahwa seseorang yang telah masuk secara status sebagai karyawan permanen, maka dia memiliki tugas dan fungsi hingga waktu usia lanjut sebagaimana yang ditetapkan di dalam peraturan perusahaan. Ya, jadi itu mengenai PKWTT. Nah, yang ingin saya perjelas dari perjanjian kerja waktu tidak tertentu ini atau PKWTT ini lebih kepada apa yang menjadi fasilitas dalam konteks dokumentasinya, baik itu menggunakan perjanjian kerja atau dikeluarkannya surat keputusan pengangkatan karyawan tetap. Yang harus diingat bahwa semuanya tidak keluar dari mekanisme peraturan perusahaan yang berlaku sebagai dogma hukum yang berlaku di internal perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir ini adalah mengenai perjanjian kerja harian lepas. Perjanjian kerja harian lepas ini, kalau kita singkat sebagai PKHL, ini biasanya dilakukan untuk pekerja-pekerja yang sifatnya ya mungkin hanya temporary dan lain sebagainya, tapi dalam waktu yang mungkin sangat singkat. Nah, perjanjian kerja harian lepas ini tetap berlaku sebagaimana yang diatur di dalam Permen 100 tahun 2004. Nah, hal yang saya ketahui yang biasa kerap terjadi di lapangan terkait dengan implementasi perjanjian kerja harian lepas ini adalah bahwa tidak ketemunya proses penggajian yang dilakukan biasanya secara monthly dengan batas waktu maksimal yang harus yang diatur dalam Permen 100 tahun 2004 tersebut. Karena perjanjian kerja harian lepas tidak boleh lebih dari 21 hari kerja. Jadi kalau sudah lebih dari 21 hari kerja, maka dia akan menjadi PKWTT. Kan akan merugikan pihak pemberi kerja. Nah, untuk itu bagaimana? Karena tidak mungkin suatu payroll di perusahaan itu yang sudah menggunakan sistem monthly, itu membayarkannya di 21 hari kerja. Bukan tidak mungkin akan menjadi lebih kompleks pengaturannya. Nah, mensiasatinya itu adalah dengan cara mungkin dalam satu hari dia tidak 7 atau 8 jam. Ya, jadi mungkin hanya sekitar, kalau perhitungan saya antara 5 sampai 6 jam, sehingga sisa jamnya itu bisa ditambahkan. Artinya, jam kerjanya itu tidak pernah melebihi 7 kali 21 hari kerja. Which itu adalah 147 jam kerja. Kira-kira seperti itu. Nah, itu mengenai working agreement. Selanjutnya, mengenai industrial relation.
Kita tahu bahwa jika ada dua pihak yang mengikatkan diri dalam konteks hubungan kerja melalui perjanjian kerja, itu disebut sebagai hubungan kerja. Pihak pengusaha pemberi kerja, pihak pekerja sebagai penerima kerja. Nah, ada satu pihak yang bermain dalam konteks industrial relation, yaitu pihak pemerintah. Mungkin dalam sesi-sesi sebelumnya setelah saya sampaikan secara singkat bahwa ada fungsi pemerintah untuk memberikan proteksi, legal protection kepada pengusaha, kepada pekerja, dan supervisi terkait dengan norma-norma ketenaga kerjaan supaya para pihak comply. Nah, dalam hal ini jika tiga pihak itu dilingkari dalam suatu analogi, maka lingkaran itulah yang disebut sebagai hubungan industrial. Hubungan hukum yang mengikat antara masing-masing pihak terkait dengan perbuatan hukum mereka. Kira-kira seperti itu pemahaman mengenai hubungan industrial. Baik, semoga sharing saya ini bisa memberikan sedikit manfaat atau kegunaan untuk rekan-rekan semua, dan terima kasih atas perhatian kita. Tetap jaga kesehatan kita, patuhi protokol dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.